dalam misalnya madzhabul arba'ah, dari 4 imam mujtahid ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, mereka yang menyetujui terhadap sholat sunat qobliyah Jumat, kemudian yang kedua tidak menyetujui, artinya tidak mensunnahkannya. Yang pertama yang mensunnahkan yaitu Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Hanafi. Nah di sini unik, biasanya Imam Syafi'i ini selalu dengan Imam Hambali, tetapi dalam sunnah qobliyah ini justru Imam Asy-Syafi'i satu pendapat dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi bahwa sholat sunnah qobliyah itu ada dan hukumnya sunnah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu yang tidak mensunnahkan, ini Imam Maliki dan Imam Hambali. Imam Hambali itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi seperti hadis yang disampaikan oleh pemateri bahwa baginda Rasulullah SAW itu senantiasa melaksanakan sholat qobliyah Jumat bahkan sampai 4 rakaat. Kemudian yang kedua tadi kasus Sulaim. Nah, hadis ini dan juga kasus Sulaim ini mereka pahami bukan sholat sunnah qobliyah Jumat, tetapi yang pertama kasus Sulaim yaitu sholat tahiyatul masjid. Kemudian hadis tadi ini sholat mutlak, atau juga ada yang mengartikan sholat qobliyah Jumat. Nah, ini dijadikan alasan oleh mereka. Kenapa? Karena memang adzan Jumat pada saat ataupun pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adzan 1 kali. Nah, sekarang kapan sholat qobliyah Jumatnya? Sementara yang kita pahami sekarang, mereka pahami sekarang, begitu khatib datang, kemudian kalau sudah masuk waktu Jumat maka naik mimbar memberikan salam, dimulailah adzan, dan adzannya 1 kali. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kapan sholat sunnah qobliyah Jumatnya? Padahal adzan Jumat pada masa Nabi Muhammad sampai sahabat Umar bin Khattab itu 1 kali. Jadi yang menjadi pertanyaan, kapan sholat qobliyah Jumatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah disampaikan sama pemateri bahwa sholat qobliyah duhur itu Jumat itu 2 ataupun 4 rakaat. Nah, jadi kalau misalkan sholat sunat itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kalau misalkan melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat Jumat, berarti yaitu melaksanakan yang qobliyah muakkad. Kalau misalkan 4, berarti dengan ghairu muakkadnya. Nah, di sini saya di dalam kitab Al-Bajuri juz 1 syarahnya halaman 132. Nah, di sini disebutkan wal jum'atu kadzuhri. Jadi sholat Jumat itu seperti sholat duhur. Bima yusanulaha payusanu qoblaha arba'un wa ba'daha arba'un. Jadi sholat sunat qobla Jumat dan ba'da Jumat itu dilaksanakan 4 rakaat. Kenapa elatnya? Di khobari muslimin, karena ada hadis Imam Muslim. Ini di hadis yang ke-881. Idza sholla ahadukum al-jum'ata falyusolli qoblaha arba'an wa ba'daha arba'an. Ini hadisnya. Jadi di mana-mana sholat kalian sholat Jumat, falyusolli maka sholatlah qoblaha sebelumnya arba'an 4 rakaat wa ba'daha arba'an 4 rakaat. Dan juga ada wa khobar Tirmidzi dan hadis Imam Tirmidzi An Ibnu Mas'ud
karena yusolli qoblal jum'ati arba'an ba'daha arba'an. Ini dua hadis ini yang menjadikan dalil kuat karena di mana-mana hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sudah jelas sahihnya. Nah, jadi selanjutnya, mungkin ini hampir kena dengan pertanyaan dengan Pak Haji Sarif. Wa'lam anahu yadhulu waktul qobliyati biduhulil wakti fardiyati. Nah, jadi melaksanakan sholat qobliyah Jumat itu biduhulil waktil fardi ketika masuk waktunya fardu wal ba'diyatu dipilih dan melaksanakan ba'diyah itu setelah melaksanakan sholat fardu Jumatnya. Nah, mungkin itu hampir kena ke apa yang barusan disampaikan oleh Pak Haji. Tapi kalau misalkan saya nanti salah membaca dan menerjemahkannya, bisa dilihat di Al-Bajuri, Syarah Al-Bajuri juz 1 halaman 132. Nah, dan masalah sholat ini termasuk sunat. Jadi sunat, karena kan ada sunat, ada mandub, ada mustahab, ada tatawu. Nah, itu. Jadi kalau di dalam kitab Jamul Jawami itu tiga kalimat yang mutarodif, artinya sama. Nah, tetapi khilafan di ashabina, atau di dalam Jamul Jawami itu tiga kalimat itu tiga kata satu makna, tetapi ada sebagian ulama yang khilafan mengatakan khilafan. Nah, khilafan diantaranya yaitu menurut Al-Qadi Al-Husain wa ghairuhu binat yihib parodi pihak. Nah, menurut Al-Qadi Al-Husain bahwa yang disebut sunat itu adalah hadal fi'lu in wadoba alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sunat itu menurut Husain Abul Qadi Husain itu adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunat. Ada yang disebut mustahab. Yang disebut mustahab itu adalah lam yuwajib alaihi ka'an fa'alahu marotan au marotaini, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu atau dua kali, tidak terus menerus, itu namanya mustahab. Dan yang ketiga adalah lam yaf'alhu wa huwa yunsa'ahu al-insanu bi ikhtiyarihi minal awradi bahwa tatawu'un. Nah, jadi yang disebut tatawu itu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perbuatan tersebut merupakan wirid yang dibuat oleh manusia. Jadi kesimpulannya, sunat itu adalah sunatu thariqatun wal adatu. Sunat itu perjalanan atau adab, kebiasaan. Wal mustahabu mahdubun. Adapun sunat mustahab adalah yang dicintai, wa tatawu aziyadah, artinya penambah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dreamer, karya Benyamin Tissot. Terkait dengan qobliyah Jumat, kalau tadi
secara khusus dijelaskan qobliyah Jumat. Sudah dijelaskan bagaimana secara hukumnya. Kalau saya lebih melihat secara gambaran mudahnya begini. Karena sholat Jumat itu kan pada dasarnya status hukumnya sama dengan sholat-sholat lain. Artinya sama dengan sholat zuhur, sholat asar. Dia merupakan sholat yang dipadukan. Nah, ada satu keterangan di sini bahwa sholat-sholat yang dipadukan, ya di sini dijelaskan. Masahih Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Zubair, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha raka'atan. Tidaklah sholat fardu yang dilaksanakan, ya maka ya Pak, kecuali memang ada setelah ya sholat itu atau sebelum sholat itu ada 2 rakaat yang disunahkan. Ini dengan kata lain, ya sholat yang mengikuti sholat fardu sesudah dan sebelumnya memang ada kesunahan untuk bisa dilaksanakan. Nah, sama halnya dengan qobliyah Jumat gitu. Sederhananya begitu saya kalau kalian lihat. Kalau tadi tentang riwayat Sulaik dan sebagainya, itu yang pertama. Di dalam kitab Majmu' Syarah Madzhab, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan, "Farqun fi sunnatil Jum'ah ba'daha wa qablaha." Ini merupakan catatan, katakan para ulama mungkin catatan, ya, lebih sederhana bahasanya. Fi sunnatil Jum'ah ba'daha wa qablaha, tentang sunat melaksanakan Jumat ba'daha wa qablaha, sesudah sholat Jumat dan sebelum sholat Jumat. Tusamu qablaha wa ba'daha, sholatun disunatkan sebelum dan sesudahnya sholat, yaitu sholat qobliyah atau ba'diyah Jumat. Wa qalluha rakaatani, paling sedikit 2 rakaat qablaha, ya qablaha wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Jadi sebelumnya 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Wal akmal, tetapi yang sempurna 4 qablaha wa 4 ba'daha. Itu pertama hadis sunnah kita bi'anamah nuju nate kana tahiyatul masjid dina syarat nate. Jadi di kiwanaku Rasul Sulaik kedah ngalaksanakeun nangtu ngalaksanakeun salatnya nujuna kana tahiyatul masjid. Tapi dina kitab Nailul Awtar pakar hadis soge nyata Imam Al-Syaukani Sulaik hadis Sulaik kata nujuna kana qabla Jum'ah. Jadi dua versi. Dina yana manusok biasa kepribados di aos karena tahiyat al masjid lumpat nate lamun diperinci teh mah lamun nalika khutbah imam nalika khutbah ulang ngebelot ka masjid dina yana untuk wakadiu makruh hukumna, tapi sholat tahiyat al masjid eta oge ditinggali sikon. Lamun tema imam kaburu beres ngalaksanakeun khutbahna urang moal kaburu takbiratul ihram pertama jeung imam, maka ulah salat tapi nangtung bahasana dayana cicing nangtung sampai imam beres khutbahna. Lamun diperkirakeun lamun urang salat moal kaburu takbiratul ihram jeung si imam, maka teu meunang ieu tapi nangtung nubuan gitu. Tapi lamun akhir bakal kabur ya sholat tahiyatul masjid teh lamun dilaksanakeun imam nalika sholat Jumat bakal kabur takbiratul pertama jeung imam, maka pek laksanakeun kan wa tajawaz kudu dicopot nu ringkesna, copot wajibna wudhu. Tadi kan kita biana penjelasan tentang tahiyatul masjid. Satu mah pendapat Syekhuna yaitu Syekh Ibnu Hajar. Anapun dina kitab Nailul Awtar mah nujuna teh saur Imam Al-Syaukani mah ya dulu anna hataina rakaataini
sunnatun lil jumu'ati qablaha wa laysata tahiyatan lil masjid, bahwa eta hadis sulek teh lain karena tahiyatul masjid tapi karena sholat sunat qabla Jumat. Jadi dua beda pemahaman. Jadi tak aneh Syafi'iyah kadang-kadang beda. Diulangi masih kena ayat. Pami telepat kantos kapukur kadalo antara sempur jeung gentul aya nu kenapa qabla Jumat. Eta ulama besar gitu nya. Jadi popola betulan lain di bangsa urang. Gitu. Di urang oge masih kena sok aya nu kenapa qabla Jumat. Nah, jadi kita di panjang bisa atau di gedean gitu. Kan mayoritas memang nganggo sadayana qabla Jumat. Eta nu pertama hadis sulek tafsiranna dua, hiji dina liana maklum patna tahiyatul masjid tapi ku Imam Syaukani lain karena masjid tapi karena qabla Jumat. Nu kaduana aya usul fikih dina kitab Al-Asbah wa Nadhir. Bahasana la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma' alaih. Di bahasa temenan ditolak anu diperebutkeun tapi kudu ditolak anu tos disepakati ku para ulama. Artina qobliyah Jumat ieu masih perbedaan para ulama mujtahid mutlak sakumaha dijelaseun ku pasal jeung sanesna. Imam Hanafi Syafi'iyah ngalaksanakeun, Hambali dua aya nu ngalaksanakeun itu Hambali teh. Mun Hambali nu ngalaksanakeun tapi riwayatna teu masyhur. Lamun anu teu ngalaksanakeun riwayatna masyhur gitu. Anu teu ngalaksanakeun riwayatna teu masyhur. Anapun Imam Maliki sama sekali teu ngalaksanakeun. Makana ibadah haji umroh nah adan awal di Mekah jeung di Madinah beda jeung di urang. Sebab waktuna sanesuk waktu adan lohor. Maka eueuh lain qabla Jumat. Gitu. Baik laksanakeun tahiyatul masjid sebab adana san waktu ada lohor, adan awal tadi di Jumat. Beda jeung di urang. Adan awal di urang tos mebet waktu zuhur, maka laksanakeun qabla Jumat. Tapi lamun adan awal di Mekah di Madinah, adan awalna lain dina waktu zuhur, memek waktu zuhur, maka can datang waktu qabla Jumat, laksanakeun tahiyatul masjid. Eta perbedaan antara adan awal di urang jeung di Mekah jeung di Madinah. Jadi masalah perbedaan antara qabla Jumat jeung teu salah sama gitu. Di bagian urang oge aya keneh berbeda gitu. Kan saena kanggo urang salatu al jamaah mayoritas nganggo ngalaksanakeun qabla Jumat tadi oge termasuk aya adan awalna. Kan lamun yang orang sakali waktu di warang khutbah di tempat utama teu nganggo adan awal maka kudu teu bae. Kita kedah ngalaksanakeun qabla Jumat ge teu jadi masalah. Jadi waktu bijaksana ulah epok ditinggalin sampai kantos di TP heula gitu nya ke orang itu tengah laksanakeun ada dua kali, ada sekali tuluy roki langsung naik 5 gitu tengah laksanakeun aya nama qabla Jumat oke ada sekali tengah laksanakeun 2 kali. Jadi ngalisikon lah gitu nya sikon penting mah rukuna wae eta rukuna bener bener mun bener ya tuluy itu lamun teu bener kan tinggal salatna balik deui. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.